Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kau minta selalu terus-menerus untuk bertobat, untuk menyesuaikan diri dengan kehendak-Mu, untuk menjadi sehati, sepikir, seperasaan dengan diri-Mu. Dan itu membutuhkan proses panjang untuk membersihkan diri kami sendiri lewat kuasa kasih-Mu dan penyembuhan-Mu. Ajarilah kami untuk bersedia Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami menjadi serupa dengan para kudus di surga. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemarin dalam bacaan Injil dan seluruh bacaan dari minggu ketiga, kita diminta untuk bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil, dan kalian semua akan menjadi penjala manusia. Hari ini tanggal 25 Januari 2021, hari Senin, sekali lagi diberikan contoh kepada kita bagaimana pertobatan yang sesungguhnya dan sebenarnya dan semestinya yang terjadi pada Paulus. Kita tahu Paulus adalah sebagai orang yang Yahudi yang sangat fanatik. Ya. Dia terlibat di dalam penganiayaan, bahkan dalam pembunuhan Saulus. Ya. Pemahamannya, persepsinya tentang Allah yang satu, Allah yang kudus, yang harus dibela, yang harus diperjuangkan, membuat dia menjadi sangat fanatik di dalam penghayatan imannya pada waktu itu. Jadi kita lihat bagaimana kerasnya, bagaimana kuat kuasanya, bergeloranya dia untuk memenangkan Allah Yahweh. Maka setiap ajaran yang bertentangan dengan itu, dia bersama pengikutnya, bersama orang-orang yang fanatik dengan seagamanya akan memperjuangkan, ya, bahkan membunuh, bahkan mengejar-ngejar, bahkan memenjarakan dengan memakai tangan-tangan pemerintah, ya, memakai tangan-tangan penguasa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu dan bagaimana seharusnya dalam hidup iman kita, yaitu pertobatan. Pertobatan pada dasarnya adalah karya Tuhan. Sekali lagi, karya Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, kita saja sebagai manusia seringkali begitu sulitnya untuk berubah. Hal-hal yang sangat simpel, sederhana pun kita sulit berubah. Karena sudah terakar, mengakar apa yang sudah kita lakukan hari demi hari dengan cara model yang sama. Maka ketika akan berubah cara baru, kita membutuhkan waktu yang tidak mudah, yang tidak ringan dan tidak pendek. Kita saja lihat dengan pandemi ini, sudah hampir setahun. Apakah dengan proses yang baru ini, ya, proses yang bukan yang baru ini, yang kita alami ini sungguh mengubah hidup kita? Coba kita lihat cara pikir kita, coba kita lihat cara kita bergaul, coba kita lihat cara kita bersama-sama orang lain, mengerti tentang Tuhan dan segala macam. Jadi kita lihat ini suatu proses purgatori, suatu proses pembersihan, suatu proses pemurnian, suatu proses pengubahan, change. Dan lebih dalam daripada itu, mengubah pertobatan, ya, tidak bersandar kepada diriku sendiri, tidak bersandar kepada orang lain bahkan, ya, hanya bersandar kepada Tuhan. Hari-hari ini kita dilihat banyak sekali orang-orang yang meninggal yang tanpa gejala yang cukup serius, 2-3 hari, 4 hari di rumah sakit lalu meninggal. Dan ini membuat kita shock semua, sungguh-sungguh membuat kita shock, membuat kita mengejutkan. Ya, virus ini sangat membuat kita mengubah seluruh perspektif pemikiran, gaya pikir, cara pandang kita, cara hidup kita, cara bergaul kita, ya, dan cara kita berkomunikasi dengan Allah juga. Jadi itulah yang mungkin dikatakan oleh Yesus ketika dia mengatakan bahwa pencuri datang pada waktu yang tidak disangka-sangka, pada waktu yang tidak diduga-duga, entah malam, entah siang, entah sore, entah
kapanpun. Ya, dan ini mungkin suatu hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan kita tidak berkuasa. Kekayaankah? Kemasyurankah? Kehebatankah? Keluar biasaan kita kah? Apa saja? Apakah dapat menahan kehidupan kita? Juga tidak. Disitulah kita semakin sadar bahwa betapa hidup kita bergantung kepada Allah. Nah, inilah maka cara pandang kita, cara melihat kita. Lalu kita dididik, dibentuk, disadarkan kembali dengan melihat kenyataan-kenyataan di sekitar kita. Lalu yang kedua, apakah juga dengan demikian kita juga sadar bahwa iman kita yang menentukan kita. Ya. Iman yang Tuhan berikan kepadaku itu. Ya. Untuk mengimani Tuhan, percaya kepada Tuhan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Bahwa Tuhan mempersiapkan, menyediakan sesuatu yang indah kepada kita. Maka kita harus paling tidak menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Ketiga, ada satu hal yang mungkin harus kita pikirkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bertobat, seringkali kita melihat kekurangan kita, keberdosaan kita, kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita, dosa-dosa kita. Pasti itu baik. Pasti itu sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa kita dengan melihat segala keterbatasan dan kerapuhan kita itu, apakah kita bertobat? Belum tentu. Bahkan mungkin juga tidak, karena begitu berat. Mengubah sesuatu yang dari yang lama kepada yang baru. Ya, dari membusatkan diri kepada diri sendiri kepada Allah, itu bukan yang gampang. Maka menurut saya adalah mari kita berpusat kepada kerahiman dan belas kasih Allah. Ya. Kita bersandar kepada devosi di zaman akhir ini, kerahiman Allah. Bersandar kepada kebaikan dan kemurahan hati Allah. Nah, ketika kita melihat Allah yang begitu mencintai dan mengasihi kita dengan segala dirinya, Dia rindu kepada kita. Dia sayang kepada kita, Dia memikirkan kita semua. Maka fokus kita berubah gitu. Kita tidak lagi melihat kekurangan kita, tapi melihat saya adalah anak Allah yang dicintai, dikasihi. Nah, ketika pengalaman akan kerahiman, kebaikan, kemurahan hati Allah ini menjadi begitu menguat, menjadi kondens, ya, jadi menjadi sesuatu yang tersadarkan dengan sadar begitu, maka kita kemudian menjadi apa? Ya, kemudian dengan sendirinya dosa-dosa, kelemahan, kekurangan, keterbatasan itu disadari, diampuni, dan kita mulai pelan-pelan diubah oleh Tuhan. Jadi yang mengubah hidup kita adalah Tuhan sendiri. Maka mengapa Tuhan melakukan tindakan pertobatan kepada Paulus dengan cara dengan cara yang katakanlah tidak biasa. Jadi ketika Tuhan datang kepada Paulus, ketika Paulus sedang mengejar-ngejar orang-orang Kristen pertama, Tuhan hadir dalam diri dia jatuh tersungkur dari kuda dan matanya tertutup selama 3 hari. Ya, dan dia mendengar suara pengalaman akan Allah. Ya. Nah, pengalaman akan Allah inilah yang mengubah hidup kita. Dan ini adalah rahmat. Sekali lagi, Tuhan memakainya, melakukan tindakan intervensi seperti itu karena kita tahu dari manusia sendiri tidak dapat dan tidak mampu, tidak bisa. Maka Tuhan intervensi, ya, mengubah, ya, melihat orang mengalami sendiri seperti Paulus. Dan orang yang seperti ini mungkin tidak banyak gitu loh. Ya, tidak banyak, maka kita tetap mohon rahmat supaya terjadi perubahan proses pertobatan dalam diri kita secara alami, ya, secara pelan-pelan dengan kita sendiri bersedia dituntun, dibimbing, terbuka terhadap karya Tuhan, terhadap cara-cara Tuhan yang membuat kita mau bertobat, mau tinggal bersama Dia. Sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat roh pertobatan lewat Santo Paulus. Pertanyaan saya kepada Anda, maukah Anda bertobat? Karena hasil pertobatan itu adalah karunia yang Tuhan berikan secara sempurna, seperti yang dialami oleh Paulus kepada orang yang mencintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, pertanyaan saya kepada Anda, maukah Anda bertobat? Maukah kita bertobat? Mari kita dengan rendah hati mohon, Tuhan Yesus, curahkanlah roh pertobatan dalam hatiku, dalam hidupku, dalam diriku. Supaya hanya karena Engkau saja, demi Engkau, bersama Engkau, kami dapat datang menyempurna
karena cintamu kepada kami. Amin. Allah Bapa di surga, kirimkanlah rahmat roh pertobatan dalam hidup kami, sehingga mata hati kami, mata batin kami, seluruh diri kami melihat, mengalami, merasakan kehadiran-Mu yang ingin kami menjadi serupa dengan Engkau. Seperti Paulus. Santo Paulus, bantu kami supaya kami bertobat seperti yang Engkau alami. Mungkin dengan cara yang sangat sederhana. Bantu kami ya Tuhan, dan rahmat-Mu menguat dalam diri kami. Semoga Allah Bapa mencurahkan roh pertobatan kepada semua orang yang mendengarkan renungan ini. Dan disembuhkan bagi mereka yang sakit, bahkan sakit terpapar virus sekalipun. Berkat Tuhan atas Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.